Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alnas, apa kabar? Kali ini kita akan jalan-jalan di sebuah tempat wisata di kota Semarang, yang mana di tempat tersebut merupakan sarang monyet yang ada di kota Semarang. Tempat ini juga menjadi napak tilas Sunan Kalijogo. Lantas bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama video berikut ini. Gua Kreo terletak di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Untuk memasuki objek wisata ini kita dikenakan tarif 10.000 per orang, dan untuk parkir sepeda motor sebesar Rp3.000. Di awal masuk Gua Kreo terdapat taman bermain, penjual makanan, kemudian tempat parkir sepeda motor, dan juga ada musola untuk pengunjung yang akan melaksanakan ibadah sholat. Baik teman-teman, kita akan langsung lanjut menuju ke lokasi berikutnya. Oh ya, yang membawa mobil nanti parkirnya lewat jalur ini ya. Bagi yang penasaran untuk melihat pemandangan dari atas, bisa naik melalui menara ini, dan nantinya kita bisa melihat pemandangan bentangan Waduk Jati Barang yang sangat indah. Untuk pengunjung yang membawa mobil, di sini tempat parkirnya cukup luas dan bisa menampung banyak kendaraan. Teman-teman, sejarah Gua Kreo ada hubungannya dengan asal-usul nama Jatingaleh, satu desa di Kecamatan Candisari. Cerita bermula ketika Sunan Kalijaga tengah mencari pohon jati untuk dijadikan saka atau tiang Masjid Demak. Tokoh Wali Songo itu kemudian menemukan pohon jati yang diinginkannya di lereng Bukit Gombel. Namun ketika mau menebangnya, tiba-tiba pohon tersebut berpindah tempat. Dari situ muncul nama Jatingaleh dengan arti bahasa jati yang berpindah. Sunan Kalijaga lalu mencari pohon jati yang berpindah itu dan menemukannya di suatu daerah yang sekarang bernama Kreo. Namun kendala kembali menghadang. Pohon jati yang telah ditebang dan dihanyutkan ke sungai rupanya terjepit di antara bebatuan dan sangat sulit untuk diambil. Ulama yang juga dikenal sebagai Syekh Malaya itu bertafakur di dalam sebuah goa dan berdoa. Tidak lama kemudian, datanglah 4 ekor kera yang masing-masing berwarna merah, hitam, putih, dan kuning untuk membantu Sunan Kalijaga. Berkat bantuan keempat kera itu, Sunan Kalijaga mampu menghanyutkan pohon jati ke Demak. Ketika Sunan Kalijaga pamit, para kera mau ikut. Namun, dia menolak permintaan itu. Sebagai gantinya,
Sunan Kalijaga menyerahkan kawasan itu untuk dijaga kera-kera tersebut. Nama Kreo berasal dari kata Mangreho yang berarti jagalah atau peliharalah. Keempat kera itu akhirnya berkembang biak dan menghuni kawasan Kreo hingga sekarang. Begitu ya teman-teman, secara singkat mengenai Gua Kreo ini. Tanpa disangka, ternyata tempat ini menyimpan sejarah yang luar biasa karena di dalamnya menjadi napak tilas Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Untuk teman-teman yang masih penasaran di mana sih sebenarnya letak Gua Kreo itu, atau Gua Kreo itu letaknya persisnya ada di mana? Jangan khawatir, nanti kita akan tunjukkan lokasi tepatnya Gua Kreo yang ada di sini. Untuk menemukan letak Gua Kreo, kita tinggal mengikuti jalan yang sudah disediakan oleh penyedia tempat wisata. Dan disinilah teman-teman semuanya letak Gua Kreo yang telah kita ceritakan tadi. Gua Kreo ini memiliki dimensi dengan ketinggian gua 2,5 meter dan kedalaman gua 8 meter. Kalau kita amati memang cukup unik ya teman-teman, karena bisa kita lihat sendiri kera-kera tersebut berkumpul di depan gua yang memang seakan-akan menjaga kawasan yang ada di goa tersebut. Di samping Gua Kreo terdapat Gua Landak, tetapi kami tidak bisa mengetahui pasti Gua Landak itu apakah memang dulunya menjadi tempat berkumpulnya landak atau bagaimana, karena di tempat tersebut tidak ada keterangan lebih lanjut. Karena masih penasaran, kita coba menyusuri lebih lanjut jalan yang disediakan oleh tempat wisata. Melalui jalan tersebut, kita bisa mengelilingi kawasan hutan yang ada di Gua Kreo. Setelah menyusuri jalan-jalan ini, nanti kita akan menemukan Watu Tengger. Watu Tengger merupakan batu candi dan batu kali yang berasal dari Kedung Curug yang sekarang ini tenggelam oleh air waduk. Dibangunnya Watu Tengger ini mempunyai maksud untuk mengingatkan bagi masyarakat yang lewat untuk menyentuh batu tersebut sebagai tanda menyapa para penghuni gaib. Pun batu kali dari Kedung Curug tersebut
sebagai perwakilan batu yang dianggap mempunyai penunggu atau gaib. Yang dulu di tempat gedung curug tersebut banyak kejadian yang mengakibatkan meninggal, yaitu kalap, banjir, mendadak, dan lain-lain. Dan inilah Watu Tengger yang dimaksud. Watu Tengger ini memiliki dimensi ketinggian 70 cm, lebar dasar Watu Tengger 1 meter persegi, dan di atasnya terdapat beberapa batu kali kreo. Watu Tengger ini juga dijadikan sebagai pusat tempat ritual sesaji rewanda yang dilakukan warga Talun Kacang yang diadakan pada H+3 Lebaran Idul Fitri setiap tahunnya. Doa-doa pun dilantunkan saat mengarak sesaji yang nantinya dibagikan ke warga, dan monyet ekor panjang yang mendiami kawasan Goa Kreo. Sekitar pukul 7, warga Talun Kacang memulai proses sesaji rewanda yang dipimpin para sesepuh. Perjalanan yang mereka tempuh hampir mencapai 2,5 km ke tempat yang biasa digunakan untuk prosesi acara adat tersebut. Sesampainya di atas bukit, kawanan monyet ekor panjang sudah menunggu sesaji yang dibawa oleh warga berupa nasi bungkus, serta gunungan hasil bumi dari masyarakat Talun Kacang yang saat dulu banyak sebagai petani sawah dan ladang. Tradisi ini sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah yang telah dilimpahkan kepada masyarakat Talun Kacang. Demikian teman-teman, jalan-jalan kita di Goa Kreo beserta sejarah yang ada di dalamnya. Semoga apa yang sudah kita sajikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.